kita akan masuk dalam puji-pujian dalam sekolah minggu kita di pagi hari ini. Untuk itu kakak ajak semuanya bangkit berdiri. Kita puji Tuhan dengan semangat. Kakak ajak kita semua menyanyi pujian yang berbunyi, Allah kita heran dan besar. Sama-sama ya, pada hitungan titik. 1, 2, 3. Allah kita heran dan besar. Oh, Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar. Oh, Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran. Allah kita heran. Masih semangat ya? Nah, untuk itu kakak ajak kita angkat satu pujian lagi. Pujiannya begini, Allahku besar, kuat dan berkuasa. Pakai gerakan ya. 1, 2, 3. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Ya, kita akan masuk dalam Mazmur pujian kita di pagi hari ini. Tapi sebelum itu kakak mau ajak kita semua menyanyi dalam nyanyian Rohani 97 ayatnya yang kedua. Tuhan Allah hadir suci dan mulia, surganya memuji Dia. Tentara malaikat bunyikan nyanyian, Tuhan suci tiga kian. Lihatlah, dengarlah, kami pun semua bernyanyian juga. Ya, sebelum kita masuk dalam Mazmur pujian kita mohon tuntunan dan Roh Kudus dari Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. 3. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk napas kehidupan yang Kau masih berikan kepada kami, di mana kami tadi sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Kini tiba saatnya kami akan membaca sebagian Mazmur pujian-Mu, Bapa. Kiranya Engkau memberkati Mazmur ini, agar tidak berlalu begitu saja dari pendengaran kami, Bapa, tetapi itu boleh tertanam dalam hati kami dan boleh menjadi pedoman dan pelajaran bagi kehidupan kami, Bapa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, hanya di dalam anak-Mu Tuhan kita Yesus Kristus kami alaskan ibadah ini. Haleluya, amin. Ya, Mazmur pujian kita di pagi hari ini yang kakak ambil terdapat dalam Mazmur pasal 139 ayatnya yang ke-23. Ya, Mazmur pujian kita di pagi hari ini terdapat dalam Mazmur pasal 139 ayatnya yang ke-23. Ya, kakak akan membaca perikopnya dan kita akan membacanya secara bersama-sama. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. 3. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Demikianlah Mazmur pujian kita di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saatnya kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 26. Kejadian pasal 26.
Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, biar Alkitab tetap terbuka di depan adik-adik dan kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, saat ini kami akan membaca firman-Mu dari kitab Kejadian pasal 26. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, berikan kami pengertian-Mu agar kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kami di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap membaca firman-Mu. Haleluya, amin. Kejadian pasal 26. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, mari kita baca bersama-sama. Jadi adik-adik dari rumah membaca bagian ini ya. Kejadian pasal 26 kita baca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Ishak di negeri orang Filistin. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Kita lanjut pada ayatnya yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Lanjut pada ayatnya yang ke-19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, "Air ini kepunyaan kami." Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini." Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Nah,
lanjut pada ayatnya yang ke-32. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Lalu dinamainyalah sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu adalah Berseba sampai sekarang. Demikian bacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan pada Kejadian pasal 26 ini tentang kehidupan Ishak di negeri Filistin, itu di mana Allah menyertainya, ya. Jadi Allah menyertai Ishak. Ishak itu siapa ya? Ishak itu adalah anak dari Abraham dan Sarah, dan dia mempunyai istri namanya Ribka, dan Ishak itu mempunyai dua anak, yaitu Esau dan Yakub. Nah, Ishak itu disertai oleh Allah dalam keadaan apapun, dimanapun Ishak berada, kemanapun Ishak pergi, Tuhan selalu menyertainya, Tuhan selalu memberkatinya. Nah, bagian firman Tuhan saat ini menceritakan tentang kehidupan Ishak di negeri Filistin. Kalau sekarang Filistin itu disebut Palestina, ya, Palestina sekarang. Nah, kita lihat beberapa sifat atau karakter baik dari Ishak ini, ya. Yang pertama pada ayat yang pertama sampai yang ketiga, di mana Ishak itu orangnya rendah hati. Dia taat kepada firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena di daerah tempat tinggal Ishak sebelumnya, sebelum berada di negara Filistin, terjadi kelaparan, sehingga Ishak bermaksud pergi ke Mesir. Tetapi waktu Ishak berada di Gerar, Tuhan berfirman kepadanya bahwa janganlah pergi ke Mesir, menetaplah di negeri, di tempat yang kukatakan kepadamu. Akhirnya Ishak menetap di Gerar, di mana Gerar saat itu wilayah yang dikuasai oleh Raja Abimelek, Raja Filistin. Nah, kemudian Tuhan memelihara kehidupan Ishak melalui Raja Abimelek, di mana Raja Abimelek menerima Ishak, ya, memberikan kelonggaran, memberikan kebebasan kepada Ishak untuk tinggal di Gerar dan melakukan usahanya di situ, ya. Nah, karakter atau sifat Ishak yang berikutnya yaitu Ishak itu dia rajin bekerja, ya, bekerja keras. Kita lihat pada ayatnya yang ke-12, ya. Ishak mulai menabur, ya, mengolah tanah itu, dan dia mendapatkan hasil 100 kali lipat, ya, dan memiliki banyak ternak, ya, lembu, ya, sapi, kambing, domba, ya, dimiliki oleh Ishak. Dan Ishak itu semakin kaya dan menjadi sangat kaya di negeri Filistin, dan akhirnya orang Filistin itu cemburu kepada Ishak. Nah, dan Ishak disuruh untuk pergi dari tanah Gerar itu. Nah, sifat yang dimiliki oleh Ishak saat disuruh pergi, dia sifatnya dia mengalah, ya. Dia mengalah, dia sabar, ya. Dan akhirnya Ishak pergi dari Gerar dan pergi ke lembah Gerar. Nah, di lembah Gerar ini Ishak bersama dengan hamba-hambanya menggali 3 sumur, ya. Nah, sumur yang pertama, ya, kita bisa lihat dalam ayat yang ke-19 sampai 22, ya. Sumur yang pertama dibuat atau digali yaitu dikasih nama Esek, ya, karena para gembala Gerar dan gembala Ishak bertengkar mengenai sumur ini, dan Ishak memberikan nama Esek. Kemudian, ya, karena Ishak ini orangnya sifatnya mengalah, dia mengalah dan dia membuat
sumur yang kedua lagi, menggali sumur yang kedua lagi. Nah, sumur yang kedua ini dikasih nama Sitna ya, Sitna. Nah, karena mereka bertengkar juga ya, para gembala Gerar dan gembala Ishak bertengkar juga, dan dikasih nama Sitna. Nah, kemudian Ishak sabar dan Ishak menggali sumur yang ketiga lagi. Nah, sumur yang ketiga ini mereka tidak bertengkar lagi, dan akhirnya Ishak memberikan nama Rehobot ya. Jadi sumur yang ketiga adalah Rehobot. Mereka di mana mereka tidak bertengkar lagi. Nah, dari lembah Gerar, Ishak pergi lagi ke kota yang bernama Berseba. Nah, kita lihat pada ayatnya yang ke-23 ya. Dari situ ia pergi ke Berseba. Nah, di Berseba ini Allah menampakkan diri lagi kepada Ishak ya. Pada ayatnya yang ke-24 ya. Tuhan berfirman kepada Ishak demikian. Akulah Allah, ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham, hambaku itu. Nah, sesudah Ishak menerima firman itu, Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Jadi Ishak juga itu suka beribadah, suka menyembah Tuhan ya. Nah, di kota Berseba ini hamba-hamba Ishak menggali satu sumur lagi ya, sumur yang keempat. Dan sumur yang keempat ini dikasih nama Sheba. Nah, dari nama Sheba ini kota itu diberikan nama Berseba sampai sekarang. Nah, jadi pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan Ishak bukan cuma Ishak yang menyadari dan mengakuinya bersama hamba-hambanya, tetapi itu juga diakui, disadari, dirasakan oleh orang lain, yaitu Raja Abimelek bersama dengan teman-temannya ya. Mereka mengakui, menyadari, mengetahui ya, mengerti bahwa Ishak itu orang yang disertai Tuhan. Ishak itu selalu diberkati Tuhan. Nah, kita lihat pada ayatnya yang ke-28 ya, di mana Raja Abimelek datang menemui Ishak ya. Dan Ishak itu menerima kedatangan Raja Abimelek. Nah, sifat berikut yang dimiliki oleh Ishak atau karakter baik yang dimiliki oleh Ishak yaitu Ishak itu menyukai perdamaian dan dia orangnya murah hati atau suka berbagi ya. Kita lihat pada ayatnya yang ke-30 ya. Ishak mengadakan jamuan kasih kepada Abimelek dan teman-temannya. Jamuan kasih itu ya memberikan ya makanan, minuman ya, menjamu ya Abimelek dan teman-temannya. Kemudian mereka mengadakan kesepakatan bersama bahwa mereka akan hidup sebagai sahabat ya, saling mengasihi ya, tidak mengganggu satu dengan yang lain ya. Itulah bagian cerita firman Tuhan pada saat ini, di mana Allah menyertai Ishak dalam perjalanannya ke Gerar, kehidupannya selama berada di Gerar, pindah ke lembah Gerar, dan akhirnya pindah lagi ke kota yang bernama kota Berseba. Dan di sana dia bekerja keras dan dia menggali 4 sumur ya. Sumur yang pertama yaitu Esek, kedua Sitna, yang ketiga Rehobot, dan yang keempat Sheba ya. Nah, pesan firman Tuhan kepada kita semua adik-adik pada saat ini mana ya, Tuhan sudah memanggil kita untuk menjadi pengikutnya. Nah, dan Tuhan telah berjanji kepada kita bahwa Tuhan tetap menjaga, Tuhan tetap memelihara kehidupan kita, kehidupan adik-adik. Dimanapun adik-adik berada, dalam keadaan apapun, dalam situasi bagaimanapun,
Tuhan tetap menjaga kita, Tuhan tetap menyertai kita. Nah, yang Tuhan mau dari kita adalah kita tetap mengakui dan tetap mempercayai akan kuasa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan mau supaya kita tidak takut, supaya kita tidak khawatir, tetapi selalu mengakui akan kuasa dan selalu percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Karena Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang sama, yang telah menyertai kehidupan Ishak, yang telah memberkati kehidupan Ishak, ya. Seperti cerita kita di saat ini, ya. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang sama, yang telah memberkati kehidupan Abraham dan keturunannya, dan kita juga adalah bagian keturunan dari Abraham, ya. Tuhan telah berjanji kepada Abraham bahwa akan memberkati dan menyertai keturunannya. Jadi adik-adik, di masa pandemi ini, ya, dan juga kita mendengar di mana-mana terjadi bencana alam, musibah, kita tidak boleh takut, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap melindungi, Tuhan tetap menyertai kita, karena Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sangat mengasihi, Tuhan yang sangat mencintai kita. Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, ya. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai firman ini memberkati adik-adik lewat tuntunan kuasa Roh Kudus-Nya, memampukan kita untuk tetap taat melakukan perintah Tuhan seperti Ishak, supaya kita tetap diberkati, tetap dilindungi oleh Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan ada dalam doa syafaat. Oleh sebab itu semuanya lipat tangan, tunduk kepala dan tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar di pagi hari ini. Sebagaimana Engkau menyertai Ishak, kami yakin dan percaya Tuhan juga Engkau menyertai kami semua anak-anak. Biarlah perlindungan Tuhan senantiasa kami rasakan dan senantiasa kami tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan menjaga hidup kami. Di pagi ini Tuhan, kami berdoa buat seluruh anak-anak sekolah minggu kami, mulai dari kandungan, mulai dari anak TK dan kecil, bayi, balita, bahkan yang ada di kelas remaja dan kelas tanggung, kelas Alkitab. Tuhan berkati mereka semua, dan biarlah Tuhan tumbuh kembang mereka senantiasa Tuhan pelihara, dan Tuhan senantiasa melindungi. Berkati mereka yang sekolah, biarlah Tuhan beri hikmat dan kepintaran. Berkati mereka yang kuliah jauh dari orang tua, Tuhan jaga dan lindungi mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa Tuhan jaga dan lindungi semua anak-anak sekolah minggu bersama-sama dengan orang tua. Berkenan Tuhan hindari mereka dari bahaya virus corona. Tuhan juga berkati orang tua anak-anak sekolah minggu dalam tugas pekerjaan, aktivitas tiap-tiap hari, bahkan usaha, dalam mendatangkan berkat Tuhan bagi hidup mereka. Tuhan terus memberkati hidup mereka dan cukupkan mereka dengan kekuatan dan kesehatan yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja Tuhan dalam masa-masa persiapan untuk HUT pekabaran Injil di tanah Papua pada tanggal 5 Februari nanti. Tuhan berkati supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, semua pelayanan yang diberikan boleh berjalan dengan seturut kasih dan kehendak Tuhan saja. Berkati para hamba-hamba Tuhan, biarlah Tuhan terus menyertai hidup mereka menjadi alat kesaksian-Mu. Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa buat masa-masa pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap orang yang Tuhan pilih untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini, supaya mereka boleh terus bekerja dengan tanggung jawab dan terus dalam perlindungan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa buat setiap guru-guru sekolah minggu, Tuhan jaga dan lindungi mereka sebagaimana Tuhan menjaga anak-anak yang dari saat hari ini. Terima
kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan akhirnya kami mohon berkat Tuhan, kiranya damai sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa menyertai kehidupan anak-anak sekolah minggu, setiap orang-orang yang percaya kepadamu mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.